Oke guys, ketemu lagi bareng gue di sini Ewing di Ngobrol Bareng YK. Kali ini gue barengan temen-temen ya dari Sanggar Puring Sari. Terima kasih Kak An dan juga Kak Tania udah mampir di kedai Kopi Tong ya. Kita ngobrol-ngobrol bareng tentang tari kretek ya. Nah guys, siapa sih orang Kudus yang nggak tahu tari kretek? At least itu udah menjadi sebuah kebanggaan tersendiri ya Kak ya? Siap. Dari warga Kudus. Dari Kak Aan nih, gue pengen nanya nih Kak, awal mulanya terbentuk tari kretek itu idenya dari mana sih? Kok bisa menciptakan Tari kretek. tari kretek? Sebetulnya boleh langsung ya? Boleh? Iya. Atau mau nyapa dulu? Iya, halo, saya Aan. Ya. Dari Sanggar Seni Puring Sari. Oke, lanjut saja tadi pertanyaan Ya. dari Mas Ewing. Tari kretek sebetulnya itu awal mula idenya itu malah sebetulnya dari Bapak Suparjo Rustam. Saat itu beliau menjabat Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah. Iya, betul. Pada saat beliau peletakan batu pertama Museum Kretek pembangunan, Ya. beliau menghendaki bahwa pada saat besok saya meresmikan Museum Kretek, saya pengen disuguhi tarian khas Kudus. Jangan tiap kali ke Jawa Tengah gambyong, tiap kali ke Jawa Tengah gambyong lagi, gambyong lagi, gambyong laginya. Jadi idenya berawal dari beliau pada saat menjabat Gubernur Jawa Tengah, peletakan batu pertama pembangunan Museum Kretek. Ya. Berawal dari beliau terus turun sampai turun ke bawahan, akhirnya dari Dinas Pendidikan mengarahkan ke Ibu selaku pencipta tari kretek. Jadi berawal dari tadi ya, ada permintaan dari Ide dari Bapak Gubernur Suparjo Rustam saat itu belum menjabat Gubernur Jawa Tengah. Tahunnya tahun sekitar 84. Ya, Tania udah lahir? Belum ya. Tapi diresmikan tahun 86, 3 Oktober 1986. Ya. Pada saat itu beliau sudah menjadi Menteri Dalam Negeri. Ya, Pak Suparjo Rustam meresmikan Museum Kretek. Orang Jawa Tengah itu ya? Betul. Nah, jadi sempat jadi Menteri Dalam Negeri. Siap. Terus Sebelumnya beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah. Jawa Tengah. Puring Sari itu berdiri kapan sih? Udah lama ya? Kalau 70-an? 80. ya, 80-an. iya, tahun 80. Ya. 80-an. Puring Sari itu berdiri semenjak 1980. Ya, ini perjalanannya sudah lama. Jadi ya lumayan lama lah di Kudus ya. Cuma kita mungkin bukan pionir, tapi kita yang bertahan sampai detik ini. Nah, Kak Tania kan baru lahir 90-an ya kali ya? Iya. 99 ya? Itu kan sempat bangga nggak sih orang tua bisa menciptakan tari kretek? Secara gitu kan udah melanglang buana ya? Sempat bangga malah dia ini Mas Ewing ya. Iya. Ya kalau dibilang bangga sih, ya pasti bangga lah. Pasti bangga. Iya. Nah cuma waktu awal yang berdirinya emang kan dari saya kan belum lahir. Nah jadi dari kecil itu memang maksudnya waktu kecil itu aku memang sukanya kan diajak nari terus sama mama. Yeah. Ibu Endang itu yang pencipta. Nah dari situ terus langsung ada minat buat suka sama tari itu. Ini bukan karena terpaksa ya? Ya, dibilang ada terpaksa seni. karena memang kita sudah diracun dari kecil untuk suka pada seni tari khususnya. Terus pada musik lain-lain mulai kan dari turun lahir ya. Lahir, cepret Bangun udah. pagi sudah mendengarkan musik-musik Jawa lah dari kecil memang kita sudah didoktrin seperti itu, mau tidak mau ya kita senang memang satu ya, keluarga dari lahir rahimnya udah yeah. itu ya kayak oke. Tari kretek tadi udah tercipta ya kayak. Yeah. Terus habis itu pertama kali perform tadi ya yang di Peresmian Museum Kretek ya, 3 Oktober 1986. Sambutan. Ada berapa penari Mas? Kira-kira itu tarikan massal pada saat itu ya lumayan Mas Ewing, ada sekitar 350 penari. 350 penari saat itu loh ya, tahun segitu loh. Sekudus dari siswa SLTP, SLTA ya. Bahkan ada beberapa yang sudah kuliah juga. Oh, keren ya. Ya. Itu latihan berapa lama itu sampai bisa kompak segitu ya? Nah, banyak banget 350. kalau itu next time kita harus ketemu penciptanya. Ya mungkin ya tips-tips variasi karena anak sebagian besar anak Sanggar mungkin pada saat itu konon cerita dari bapak dan ibu
anak Sanggar, jadi banyak kan sudah yang bisa Udah menarik bisa. kretek. Udah Paling luas tinggal gitu. atur formasi saja, jadi sebanyak itu mengkoordinasi untuk mengatur formasinya saja. Betul, betul. Dari penari sekitar 350 anak itu. Saat itu udah wow banget ya. Keren itu masa ini pada saat itu. Kalau sekarang mungkin terdengar biasa aja, tapi saat biasa. itu masa tahun 86 itu ya Mengumpulkan mungkin segitu. apalagi di Kudus, termasuk dalam tanda kutip kota yang biasa, tidak kota besar ya. Saat itu mungkin sudah hal yang wow gitu. Kalau istilahnya saya pinjam YK Entertainment, wadidaw. Wadidaw, wow, keren banget. Iya, 350 iya. orang harus memanage supaya gerakannya bisa sama. Iya, betul. Itu nggak mudah ya kayak. Iya. Harus pelatihan berkali-kali dan Betul, sampai berhasil, betul. apalagi dipentaskan di depan gubernur datang ya waktu itu. Saat itu beliau sudah menjadi menteri dalam Sudah jadi menteri? Iya, peresmian Oh, iya. Museum Kretek beliau sudah menjadi. Tapi ikut datang. Iya, beliau meresmikan langsung. Ya, Meresmikan. meresmikan langsung Museum Kretek. Keren, keren. Iya. Jadi Untuk referensinya kan tari kretek itu apa? Oh, lihat tari gambyong dulu, tari apa dulu, terus enggak. nanti ngambil. Jadi gerakannya. ceritanya ya, kalau dulu setelah lewat dinas pendidikan Bapak kasih undian saat itu Pak Dwijo Sumono Ya. ke Sanggar, Ibu langsung minta izin pada saat itu ke Bapak FX Supanji. Beliau pada saat itu masih di bagian SKT, sigaret kretek tangannya PT Jarum saat PT itu. Jarum. Ya. Nah, kalau pada saat itu beliau minta izin, istilahnya beliau punya ide gini untuk menciptakan sebuah tarian Kak Kudus karena mendapat petunjuk dan arahan instruksi langsung dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, tapi lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Akhirnya diizinkan sama Pak Panji untuk hunting ke dalam hal ini pabrik jarum, ya, pabrik jarum Kudus. Beliau hunting selama hampir kurang 2 minggu sampai 1 bulan Ibu, ya. Jadi mempelajari sigaret kretek tangan itu karena tari kretek kan menceritakan rokok tradisional, pembuatan rokok tradisional. Mempelajari dari memilih daun tembakau yang bagus sampai rokok siap jadi untuk dipasarkan itu seperti apa, urut-urutannya gimana, terus membuat gerakannya sampai Bapak menciptakan iringan musiknya itu seperti apa. Lain loh Mas Ewi, tari kretek yang ditarikan pertama kali musiknya dengan tari kretek yang jenengan dengar di era sekarang beda jauh. Beda jauh. Perkembangannya sudah improvisasi. iya. Dulu mungkin musiknya masih sederhana, hanya gamelan pelok dan kentongan. Sekarang sudah ada terbang papatnya, termasuk kan bawa religinya Kudus dan lain-lain. Ya, makin keren ya. Iya, makin lama makin berkembang harus. Jadi bisa dikatakan seperti tari tradisi itu bukannya tidak boleh berkembang, boleh, tapi asal tidak terlalu jauh dari pasti. Jadi pada saat kami mendapat tugas dari Bapak dan Ibu untuk istilahnya melegalkan, ya, mempatenkan itu ke depannya yang sekarang sudah kami peroleh, Mas Ewing. Kami sempat kesulitan karena media yang dicari salah satunya harus saja ditarikan pertama kali ki kapan liputan itu ya. Kami sempat kesulitan mencari itu Dokumentasi. ya untuk melegalkan atau mempatenkan hak cipta tari kretek itu. Kesulitannya di situ. Apa betul ini ciptaan ini? Terus bukti-buktinya mana? Ditarikan ki di bukti ini ya gitu. Mereka sampai minta detail dari Kemenkumham, sampai minta detail seperti itu. Iya. Yeah. Nah ini Kak Tania kan lahir dari jiwa seni ya kayak, bahkan ibu udah menciptakan karya seni ya. Kak Tania sejak lahir kayaknya berat banget gitu ya. Sampai detik ini udah menciptakan sebuah karya nggak sih Kak? Ya yang tari-tari kecil gitu apa? Ini kan ya saya kan ya kuliah di jurusan tari. Nah cuma beda sama mama. Kalau yang mama itu kan dari seninya murni. Nah kalau saya itu dari lebih ke pendidikannya. Nah jadi nanti kalau lulus itu jadi guru. Nah dari situ saya juga belajar waktu waktu di kampus ada mata kuliah kreativitas. Nah di situ juga mengeluarkan kayak ya kreativitas dari bakat terpendam. Nah ya. dari kita sendiri gitu. Nah untungnya waktu ada event-event misalnya yang event terkenal ini FLS2N ini
di situ juga saya diberikan kepercayaan sama SMA 2 Bae. Sama dua ya. Nah, terus dulu juga pernah SMP 170. Terus satunya lagi itu SMP Masehi. SMP Masehi. Nah, di situ Itu berupa untuk meng-create sebuah tarian. ya menciptakan sebuah tarian yang terobosan baru memang yang belum pernah diciptakan. Nah, Kalau zaman kita dulu kan Popda Seni ya. Popda Seni. Terkenalnya sekarang tidak ada, Sekarang. adanya festival lomba seni siswa nasional ya. Diganti tapi harus murni Ini dari masih tradisional apa udah ke Sudah ke modern? jalur kreasi. sudah ke ya, kreasi, modern, iya. tidak tari tradisional. Nah, lagi dari kalau- situ ya sebuah karya yang aku ciptain sendiri itu udah hampir berapa? Puluhan. Oh, ribuan. Enggak kalau sampai ribu. Yang istilahnya udah kayak hampir mau Iya. di apa namanya Mas? Ambil alih gitu. Dikenal gitu Ya, loh. yang jelas ciptaan saya lebih sedikit dibanding dia, Mas Emi. Produktif. Karena dia lebih produktif, idenya lebih liar, mungkin imajinasinya lebih Waktunya keren, lebih banyak. ya, lebih banyak ya, dalam menciptakan sebuah koreografi. Ada ratusan Kak? Belum Kalau belum ya. kalau gerakan bukan satu tarian mungkin ada kan memang maksudnya. Nah di situ kreativitas kan memang terserah gitu loh. Nah terserah dari kreativitasnya ya diri masing-masing. Mungkin kalau dibuat dalam tarian ratusan ya belum ada. Belum ada ya. Nah tapi kalau untuk gerakan banyak, Banyak ya. bisa sampai ribuan malah. Habis itu udah diperformin kan langsung punya ide untuk pakemkan apa namanya Ya, itu? mempatenkan. Mempatenkan hak cipta Ya. itu. Ada yang ngusulin nggak sih? Ya. Nah, Atau dari pribadinya itu? ikuti. Kalau kita sebetulnya ada niat untuk itu, Mas Ewi, tapi ya mungkin karena keterbatasan informasi, juga mungkin keterbatasan dana, juga istilahnya relasi juga saat itu. Lagi-lagi datangnya itu dari Pak FX Supanji itu, ide untuk mempatenkan atau melegalkan tentang hak cipta tari kretek. Ya. Beliau justru menyarankan sama ibu, karena pada saat itu saya tahu sendiri, mendampingi ibu sendiri, minta pokoknya piye caranya tari kretek harus dapat hak cipta. Harus dapat hak cipta. Ya, hak cipta ini nanti akan berguna bukan sama kamu Mbak Endang, sama iki anak-anakmu Aan, Indra, Rian, Tania ini nanti yang akan memanfaatkan mereka, yang akan terima manfaatnya untuk hak cipta tari kretek itu. Dari sayanya beliau gimana pintarnya, terus terang memang proses penciptaan proses mempatenkan hak cipta tari kretek itu kita dibantu sepenuhnya oleh Jarum pada saat itu beliau yang ngurusi, kita hanya diboboti yang pada saat itu Mas Ewing tadi saya matur dokumentasi, wah ini aku golek ini. Tapi kita pun juga masih diberi surat sakti sama Jarum bahwa nanti datang ke Suara Merdeka sudah minta cetakan tanggal 3 Oktober 86. Ya di situ terus keluar semua. Iya, sampai tanggal 5 Oktober itu. Terus saya di KTPRI Jawa Tengah juga demikian. Untungnya itu saya sudah diberi surat sakti itu, kalau enggak ya mungkin tidak akan dilayani dengan spesial lah istilahnya itu. Akhirnya saya dapatkan dokumentasi itu tentang beberapa liputan tari kretek, berupa foto maupun videonya, juga beberapa artikel surat kabarnya dari Suara Merdeka pada saat itu. Terus rilis surat hak paten tadi. Hak paten itu Berapa setahun lama? kemudian. Setahun kemudian? Iya, setahun kemudian. Jadi kita Dari pengajuan, registrasi sampai kita setahun kemudian, terus kita diminta sama istilahnya PT Jarum buat semacam syukuran launching hak cipta tari kretek. Saat itu kita lakukan di alun-alun Cimangkuju. Pada saat itu eranya dari Pak Bupati Mustafa Wardoyo mau pindah ke sini ini loh, mau pindah ke Pak Amsil ini. Jadi berakhirnya masa Bapak Mustafa Wardoyo itu saat itu beliau. Nah kita buat acara launching itu 2000 berapa berarti 18 ya 2018 ya. Ya itu jadi kita buat launching di situ, kita pagelaran ya mintanya sana seperti itu. Jadi paling tidak rakyat itu tahu bahwa tari kretek ini sudah ada hak ciptanya, sudah dipegang oleh Sanggar Puring Sari secara tertulis. Tari kretek ini kan mencerminkan Kudus ya, Ya. sebagai ikon ya kan. Ya itu sudah kretek. Itu mohon maaf nih dari
dinas, dari pemerintah sendiri, ikut campurnya apa sih? Mereka ikut bantu apa gitu? Atau mungkin malah nggak sama sekali? Atau pure swasta? Kalau perkembangannya, ini terus terang saya jujur, kita berkembang mandiri Ya? untuk memperkenalkan tari kretek. Tanpa Berkembang dinas, mandiri, tanpa membawa dinas. tapi tidak dipungkiri ada beberapa hal yang dibantu oleh pemerintah kabupaten. Dalam hal ini mungkin pada saat kita mewakili Kabupaten Kudus Festival HUT Jawa Tengah, misal kita diminta mementaskan tari kretek, itu ada, tapi ya kami masih merasa itu tidak signifikan gitu. Untuk justru malah besar dari support swasta. Dari swasta. Entah kenapa saya sendiri juga Belum tahu. ya dalam tanda kutip tidak tahu dan tidak mau tahu. Tidak mau. Ya, gitu. Ini kan udah memegang hak paten ya. Kalau ada sebuah perform dari sanggar lain di perform tingkat nasional, itu seharusnya wajib izin nggak sih, gitu. meskipun hanya cuma WA ya kayak untuk menghargai. Sebetulnya izin secara tertulis enggak, Mas Ewing. Nggak perlu. Kita enggak memerlukan izin secara resmi itu mereka harus datang ke sanggar. Sebetulnya seperti yang Mas Ewing tadi barusan katakan, via WA pun cukup. Bahwa mereka cukup memperkenalkan diri, Ibu saya dari sanggar ini, ke Ibu lah terutama, karena bagaimanapun juga Ibu masih ada kecuali atau ke saya atau ke adik. Sebetulnya juga tidak masalah sih bahwa kita mementaskan tari kretek, bahwa nama tari kretek di ini. Jadi kalau semisal ada kekurangan atau mungkin kurang hal-hal kecil seperti apa, justru malah kita pengen bantu. Ini support ya. Kekurangannya di mana sih? Apa boleh saya lihat latihannya? Nanti kalau perlu kita bantu untuk koreografinya, atau mungkin masukan walaupun hanya apa istilahnya satu kata, dua kata, satu kalimat, dua kalimat, mungkin akan berarti buat mereka. Bagaimanapun juga mungkin masukan dari Ibu beda sama pelatihnya, Ibu selaku pencipta dalam hal ini. Dan ya, mungkin kalau kita pengennya sih begitu, tidak terus izin secara resmi buat tapi kita pengennya ya mereka ada istilahnya kulon. Bagaimanapun kita tidak meminta non sewu istilahnya royalti atau apa, enggak, kita sama sekali tidak, karena tari memang tidak seperti lagu ya. Jadi mau bahkan pernah saat kita tampil di apa ya, sekolah tinggi Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah yang di Jalan Ganesha, Mas Ewing, itu Stikes itu? Ya, stikes betul. Mereka izin, Bu Endang ini tari kretek boleh pakai kerudung, boleh. Ibu seketika langsung bilang, kenapa? Karena acaranya untuk intern, hanya warga stikes Muhammadiyah saja yang mengetahui. Tapi kalau untuk di luar memang Ibu keberatan. Sorry ya. Kenapa ya? Karena pakemnya tari kretek, orang taunya adat Kudus itu seharusnya tidak pakai jilbab. Adat Kudus yang asli sekalipun itu kan tidak pakai jilbab. Kalau dipakai jilbab, ya apa-apa, tidak masalah, tidak dilarang. Tapi alangkah baiknya kalau tidak pakai jilbab. Takutnya kalau dilihat orang yang tidak tahu, bukan orang Kudus, taunya tari kretek pakai jilbab. Tapi tidak melarang tari kretek pakai jilbab selama itu untuk intern, oke, tidak masalah. Tapi untuk dipentaskan nasional jangan. Lebih baik seperti yang asli saja gitu ya, disarankan sedikit seperti itu. Sama itu pun akan berlaku untuk pencipta tari yang lain, saya kira tidak hanya dari kami saja selaku keluarga dari pencipta tari kretek. Iya, kita gitu. Dari Kak Tania nih bukannya berarti usil ya Kak ya. Kadang pernah sebel nggak sih, ini orang suka bawain tarian kretek tapi kok nggak pernah izin ke Ibu atau mungkin ke Kak Tania, itu pernah kayak gitu nggak sih? Ini kok asal comot dia tuh nggak pulau nuwun tadi ya. Pernah nggak sih sebel kayak gitu? Sebel sering, karena ya memang apa, kalau dari aku biasanya ada yang pentas gitu, apalagi kalau event yang besar. Nah, event yang besar itu pernah yang waktu apa Mas, yang acara inbox ya? Iya. Inbox kita pernah. Yang satunya inbox. Terus ada inbox kan ada 2 kali. Iya, nah, 2 kali. Yang kedua itu ada inbox, terus ada kayak dari adik kelas malah. Nah, adik kelas itu kayak posting di Instagram itu lagi pentas gitu tari kretek. Nah, aku dari akunya sendiri langsung nanya ke yang ibu saya, terus apa loh, ini udah izin belum?
malah dari situ dari ibu sendiri itu nggak tahu gitu loh. Nah dari situ juga sebel karena kalau event yang nggak maksudnya nggak dilihat yang kecil-kecil gitu, nah gitu ya nggak masalah lah misalkan kayak gitu. Nah ini dari Kak Tania, sejak tari kretek diciptakan sama ibu ya, itu yang paling jauh itu kemana aja sih performnya? Dan suka dukanya itu apa aja? Lebih banyak sukanya apa lebih banyak dukanya ya Kak ya? Kalau dibilang suka duka ya jelas suka. Sukanya Mas Emi ya. Passion Kita piknik gratis. Nah karena piknik gratis. Piknik gratis. Iya. Cuma iya kita disuruh nari, kadang kita hanya disuruh nari tapi pengetahuan yang kita dapatkan kan kita lebih baik. Iya. Ya, ada ketemu kontingen lain, ketemu tim dari kesenian yang Dapat kenalan. lain, Iya. provinsi Itu yang nggak bisa dibayar dengan uang Betul. ya? Iya. Itu pengalaman Relasi. keren itu buat kami. Itu lebih banyak sukanya Kak ya, nggak pernah duka ya? Betul. Nggak pernah duka. Pernah nggak sih Kak untuk perform itu, mohon maaf ya, kesalahan teknis, terus kan ada tuh apa dekorasinya ambrol atau gimana? Oh, Belum pernah ya? Kalau dekornya belum pernah. Belum Biasanya Tapi kalau salah gerak, sering kita jelas. Salah gerak. pada saat perform ya. Tapi karena ya itu tadi jam terbang. Jam terbang. Jadi yang tahu, Lebih banyak. misal Mas Ewing yang ngelatih, yang paling hanya Mas Ewing sama kita. Oh, Penarinya orang lain ya. tahu nggak? Penarinya tahu ya. Oh, ya. Tapi kita yakin itu kita salah ya. Salah. Satu tim tahu cuma lu. Tahu. Tania salah, Aan salah gitu. Yang tahu paling Harus ya, hanya Mas Bro, iya, ya, Mas harus Ewing tetap jalan. pelatih kita sama kita penarinya Mas Ewing udah gitu Oke, ya. aja ya. Sama mungkin tim pengerawinnya agak bingung sedikit loh. Harusnya saya tahu ini gerak Jadi ini kok gini, jadi kok gini, jadi formasinya gini. kok gini. Karena patokan pemusik biasanya kan ke gerak Kegerakan. ya. Kita sudah dibilang ini pakemnya hitungan 1x8, tapi nanti dibuat 2x8 ya, karena tempatnya lebar. Iya. Jadi sejak formasi enaknya kalau pakai live musik seperti itu dibanding kalau kita pakai audio Improvisasi biasa ya. gitu. Jadi emang pernah beberapa kali salah gerakan itu ya? gerakan. Wah, Iya. hampir sering om. Luar biasa. Cuma nggak kelihatan gitu Kelihatan. aja sih. Asal nggak Ya, kelihatan. karena sudah di lapangan itu ada yang nonton, apalagi yang nonton kalau seperti karnaval ya itu kan tidak aturan istilahnya, ada yang gini, ada yang gini, wah unik-unik yang nonton itu. Jelas Tapi kita kalau kerja. banyak itu kan mesti kan yang paling salah kayak gitu kan malah ke Lu apa ya? malah cenderung ke jelas ya. Salahnya malah jelas itu. Kita baru nari asik-asik foto-foto enggak. Kita action karena akhirnya jadi berhenti kan kita nari. Iya, malah. Jadi ya Terganggu Iya. sama itu ya. nari kok dijak foto. Ya, tapi ya itu tadi asiknya. Asik ya. itu ya. Jadi hal yang sangat mengasihkan buat kita pengalaman baru gitu. Kak An, ini tari kretek harapannya apa sih untuk kedepannya selain tadi ya Iya. dibawa sama orang Kudus, bisa bikin Kudus itu mempunyai sebuah tarian khas. Iya, iya. Selain itu apa sih harapannya menciptakan tari kretek? Kalau harapan kami dari keluarga besar Sanggar Puring Sari, ibu, saya, dan adik-adik termasuk Tania ini sederhana sih. Saya pengennya suatu saat tari kretek itu bisa dikenal secara apa ya? Kalau orang bilang Bali itu identik dengan tari pendek, maksudnya Bali, oh pendek Bali, nah, Tahu ya. ya tari kretek Kudus, sudah itu jelas Kudus. Nah, itu apa itu sih namanya apa sih, image atau apa ya Trademark. mas ya trademarknya seperti itu. Saya pengennya gitu, hal yang cukup sederhana dan seharusnya bisa diwujudkan seperti non sewu. Kalau di Surakarta, di Yogyakarta itu kami menemukan jalinan kerjasama antara pihak swasta dalam hal ini kami Sanggar dengan pihak pemerintah. Mungkin Pak PLT Bupati saat ini membuat aturan khusus lah, pergub baru bahwa anak yang lulus SD harus hafal tari kretek. Jadi Kudus, ada tapi mata untuk sekolah lokal, gitu. mata apa Betul, itu? iya. Atau anak Sadar. lulus SMA harus tari kretek harus bisa. SMA manapun mau kejuruan, mau umum, silakan. Mau MA sekalipun tari kretek harus bisa. Muatan lokal yang wajib. Betul, iya. Nah, makanya itu saya berharap sih suatu saat bisa. Tapi kalau nggak salah sekarang muatan lokal dihilangin ya Kak ya, bahasa Jawa. Betul, iya. Itu udah nggak ada gitu Ya, kan. makanya itu kan Yang agak penting itu sayang ya bahasa. sharingnya. Sama ya harapan kami itu tidak dalam bentuk itu saja sudah cukup membantu. Orang bisa banyak tari kretek, bisa awal tari kretek. Ya kenapa ya salah satu itu
Iya. Jadi sebetulnya tugas pemerintah gampang, mewajibkan itu saja, itu tidak perlu banyak-banyak. Saya dibantu itu saja. Iya. Saya sudah sangat senang Semoga banget. untuk Ya. dinas yang terkait Ya. nonton ya dan bisa jadi bahan pertimbangan, bisa direalisasikan ya. Entah kapan itu Entah ya, kapan, ya. setahun 2 tahun. Tapi harapan kami mudah-mudahan cepat terlaksana ya. cepat Mas. terlaksana Ya. bisa Lewat jadi LYK Entertain. pasti nanti Iya. ditak sama Iya. dinas-dinasnya nanti Tindak-tindaknya ya. gitu ya kak ya. Iya. Pesan-pesannya untuk si penari kretek sendiri kak apa? Kalau Pesan untuk penari Iya. kretek. Kalau pesan yang jelas saya pengennya sih penari kretek dalam membawakan setiap tari kretek itu harus dengan apa yang sudah ada atau yang pakem yang sudah berjalan. Pakemnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan tari kretek bisa dimodifikasi, Iya. tapi jangan terlampau jauh dari pakem. Pakemnya. Nggak boleh nyalain Nggak sendiri. boleh. Ya, nggak boleh. Jadilah aturannya, misal tadi saya matur ke Mas Eri, ada gerakan batil merapikan ujung-ujung rokok. Jangan dibuat gerakan batil itu harusnya gimana ya, menggunting merapikan ujung-ujung rokok. Nah, silahkan Anda membuat kreasi dari gerakan itu. Tapi pakemnya sudah ada, tinggal kreasinya dengan seperti apa. Tapi jangan terlampau jauh masuk gerakan menggunting ujung-ujung rokok seperti ini kan ya. Atau Tidak mungkin sambil mungkin. koprol. Nah, koprol itu jelas tidak mungkin lagi. Walaupun ada orang yang bisa melakukannya mungkin, tapi kelihatannya tidak Iya, mungkin. Ya. tapi Apalagi itu di sebuah pabrik kan tidak mungkin, maka akan dimarahi Pak Mandor nanti ya Pak Emi ya. Ya. Harapan Ya. sendiri untuk pemerintah apa kak untuk tari kretek mungkin lebih memperhatikan ya untuk pencipta-pencipta yang berbakat seperti ibu, harapannya apa kak? Ya, harapannya itu tadi Mas Eri, tari kretek bisa semakin lebih dikenal, tentunya dengan peran serta pemerintah paling tidak support. Kayak kita punya event tahunan Mas Eri, Ya. itu lomba tari kretek semenjak tahun 2009. 2009. Ya, tari kretek semenjak tahun 2009. Tapi kadang non sewu dinas terkait itu kami mintai bantuan untuk rekomendasi surat ke sekolah-sekolah saja berat hati. Ya. Kenapa alasan? Saya tidak tahu. Nggak tahu. Padahal mereka hanya membuat surat rekomendasi, ya intinya malah tidak memaksa. Hanya mendukung gelaran ini supaya mengikuti, ya tapi tidak mengharuskan loh ya. Ya itu kan himbauan intinya. Jadi tidak surat perintah. Kalau surat perintah tanggal 23 September 2020 Harus ada wajib perwakilan. pakai baju kudusan, besok apel pagi di sekolah masing-masing, itu perintah. Wajib pakai masker, kalau tidak didenda 50.000. Nah, itu wajib itu. Duitnya masuk ke Ya, saya tidak tahu. Itu wajib itu, tapi kalau ini kan berupa himbauan saja. Himbauan, ya. Paling tidak, saya sendiri juga heran. Kenapa kok tiap kali saya minta surat rekomendasi dari dinas terkait itu seperti susah. Kalau memang ada dalam tanda kutip apa-apanya ya monggo bilang saja. Ya. Saya fair, kita di sini terbuka kok. Administrasi Ya, atau kita apa. harus apa ya, memang namanya orang kerja kan ya. Tapi mereka kadang menurut saya istilahnya terlalu, sampai saya buat pelatihan gelaran guru menari dari HUT PGRI yang 2019 kemarin pun itu juga sempat terkendala. Jadi ada macam-macam, di satu sisi ini harus gini kan kembali ke guru-gurunya yang ikut lagi, gurunya juga mendapat pelatihan, mendapat sertifikat, dari juga sertifikatnya bisa dipakai untuk istilahnya untuk kenaikan tingkat bagi yang ASN ataupun apa, itu juga berguna sekali. Tapi kenapa kalau kami yang mengadakan terkesan swasta yang mengadakan itu malah tidak disupport? Nah itu yang tanda tanya besar. Nah, nanti mudah-mudahan JK bisa mengulik lebih dalam itu. Amin. Bersama Mas Erik. Bisa terrealisasi. Siap, iya. Dari Kak Tania kak, untuk generasi-generasi yang di sanggarnya Kak Tania ya, ngelatih juga ya kak ya untuk Iya. tari kretek. Ya. Pesan-pesannya apa kak untuk anak didik atau apa manggilnya? Iya. Anak didik. Anak didik sanggar. Ya lebih tahu dan lebih mengenal tari kretek. Soalnya saya itu pernah menemui orang itu warga Kudus padahal. Ya. Nah, warga Kudus sendiri itu justru malah nggak tahu gitu tari khas Kudus itu apa gitu. Bingung. Nah, iya. Nah, dari situ dari anak-anak didik itu diwajibkan untuk bisa tari kretek karena memang waktu setiap bulannya itu ada evaluasi tiap Kita tari. mengadakan kenaikan tingkat Nah. saya di sanggar ya, Nah, lewat kayak evaluasi tari. Dan itu pun yang aneh, pesertanya tidak hanya dari sanggar kami.
Jadi dari luar luar sanggar kami pun juga ikut. Kan evaluasi. aneh ya, pas yang ngajakan kami, tapi sanggar lain ikut demi mendapat sertifikat itu. Ya. Jadi secara tidak langsung sertifikat boleh, dari boleh. boleh, nggak masalah ya. Tapi secara tidak langsung kan yang di sanggar kami diakui gitu loh sertifikatnya sampai kemana-mana gitu kok. Iya, karena penciptanya itu kali ya. Iya. Dan tapi tidak menutup kemungkinan ya tali kretek enggak ya, enggak nih ayahnya. Ya tali lainnya juga silakan Banyak. ya, cuma apa kok saya kadang ngiranya tanya ke ibu, mah ini kok ada dari ini, iya enggak tahu, tapi ya enggak apa-apa, dia pengen ikut, dia pengen menarikan tarian dulu gurunya pendiri sanggar itu mulai sini, ya apa-apa, enggak masalah, enggak takut aja. Mungkin Nah, dia bagi teman-teman nih yang nonton nih, atau mungkin bapak Iya. ibu yang nonton pengen daftarin apa namanya, daftarin ya anaknya untuk bergabung ke sekolah ya, Iya. sekolah tari ke Puring Sari, bisa hubungi nomor berapa Kak? Mbak Tania. Nomor WhatsApp ya. Nomor WhatsApp. Berapa nomornya? Boleh disebutin? 081 081 327 ya. 627 130. Ya, nanti gue kasih di Iya. sini ya. Atau Di nanti bisa medsosnya. Instagramnya. medsos. Ya, masa ini juga apel. Nanti linknya gue kasih juga di deskripsi. Iya, siap. Iya. Ada yang disampaikan Kak? Eh, Harapan tadi udah ya? Iya. Visi. Sebagai apa penutup atau gimana? Iya, sebagai Oh, penutup. sebagai penutup. Sebagai penutup, saya hanya ingin berpesan kepada semua stakeholder, baik itu pemerintah, pihak swasta, maupun seluruh warga masyarakat Kudus, bahwa teruskan budaya membangun di Kota Kretek, tapi jangan lupa bangun budayanya. Oke, terima Semangat. kasih Iya. Kak An. Terima kasih Kak Tania dan Bunda juga datang. Iya, iya. Kehormatan sekali bisa Iya. datang ke sini, bisa sharing tentang tari kretek. Iya. Nah, jujur nih Kak, gue sendiri juga belum mengerti itu arti tari kretek sebelum ini ya. Iya, iya. Dari pembahasan ini kan jadi lebih tahu, mengedukasi. Mungkin juga dari teman-teman yang nonton juga makin lebih tahu ya tari kretek itu apa. Pengen sekolahnya kemana itu sudah nanti ada di deskripsi. Google Map-nya gue juga kasih di deskripsi. Akhir kata gue Ewing undur diri. Ada Kak An dan Ya. juga Kak Tania dari Puring Sari. Ciao. Thank